hai manusia, kalau kau tidak menyembah kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun kekuasaannya Allah. Hai manusia, rajin kamu menyembah, baca Quran ini, bertambah kekuasaannya Allah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Para hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib hari ini dengan anugerah Allah, karunia Allah, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir tempat ini melakukan salat maghrib berjamaah, kembali mengungkapkan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini terjadi juga karena anugerah Allah pada kita semuanya, terutama keimanan. Mari kita syukuri kondisi ini dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian berkenaan dengan prinsip-prinsip ketauhidan atau pendalaman terhadap pemahaman akidah Islam, prinsip-prinsip Islam yang kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, yang terus akan kita bawa sampai hari kiamat dan menjadi modal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba yang penuh keyakinan, penuh keteguhan, yang tidak tergoda oleh haluan-haluan atau pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang bisa menyimpang dan menjadikan dirinya itu syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lalu telah kita kaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas dan samar, yang semuanya diikat oleh pemahaman yang jelas. Sehingga di dalam Al-Quran Karim tidak ada satu ayat pun yang tidak bisa dimengerti dengan baik oleh kaum muslimin. Semuanya ada penjelasannya dengan baik. Kemudian pada kesempatan malam ini kembali kita menegaskan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang lengkap, yang jumlahnya tak terhitung sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengharuskan pemahaman ini untuk mencermati beberapa hal yang kadang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita berupa pemahaman dan pemikiran yang bisa menjauhkan kita dari prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kekurangan, terbebas dari keterbatasan, terbebas dari beban atau ketergantungan. Bukankah kita telah membaca ayat Al-Quran, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak tergantung pada apa-apa. Iradatnya, ketetapannya, kemauan yang merupakan ketetapannya itu pasti terjadi.
Dan ketika sesuatu ketetapannya terjadi, ketika pada saat terjadi itu sesuai dengan ukuran manusia yang dipahami manusia, itu terjadi dengan kudratnya sendiri tanpa pemisahan antara kapan Allah menginginkan dan kapan Allah melaksanakan apa yang diinginkan. Itu satu kesatuan. Tetapi kita manusia ini berbeda dan makhluk ini berbeda. Kita dibatasi ruang dan waktu, keterbatasan. Nah, inilah keterbatasan kita ini yang kita fahami tentang diri kita, yang memiliki serba-serba terbatas, tenaga terbatas, waktu terbatas, tempat terbatas, pemikiran terbatas, perencanaan terbatas. Kadang-kadang kita sandarkan kepada Allah, maka itu pasti salah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diserupakan dengan apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ada yang dikatakan al-illatul ghaiyah pada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang dimaksudkan, yang diinginkan, yang dituju oleh manusia, maka ketika dia melaksanakannya, maka dia melaksanakan sesuatu yang dituju, sesuatu yang dimaksud. Orang Inggris mengatakan the purpose cause, atau maksud yang menjadi tujuan. Nah, peristilahan ini dulu pertama kita fahami, dulu sudah pernah saya jelaskan. Tidak ada satu kejadian di sekitar kita yang dilakukan oleh manusia kecuali ada maksud terlebih dahulu. Ketika ia pergi ke pasar, tidak bisa dia pergi ke pasar kalau sebelumnya dia tidak pikirkan pasar dan memasukkan sesuatu. Nah, mau kemana? Mau ke pasar. Sebelum dia bergerak ke pasar, namanya manusia, baik itu pembeli atau penjual, itu ada maksud di kepalanya. Si penjual ini maksud mau menjual, si pembeli maksudnya mau membeli. Kemudian terjadilah langkah itu dan pergi ke pasar lalu kembali, maka sesuatu terjadi itu berdasarkan atas tujuan. Nah, begitu juga dengan seseorang itu membangun sesuatu. Tidak bisa terbangun sesuatu kecuali kalau sudah di benaknya yang mau dibangun itu sudah terwujud, diinginkan. Begitu juga tidak perbuatan sesuatu yang dia impikan dan cita-citakan. Seseorang ingin bercita-cita menjadi dokter, cita-cita itu pasti ada sejak dini. Maksimalnya itu cita-cita itu ada setelah keluar dari universitas. Udah tamat SMU. Maksimalnya di situ. Minimalnya mulai dari sejak SD. Dia cita-cita jadi dokter. Kemudian berunding di sekitarnya dengan orang tuanya. Sepakat, ya saya mau jadi dokter. Akhirnya dia harus menjalani berbagai kesulitan, belajar, masuk fakultas kedokteran, menghafal, kemudian setelah tamat itu ada namanya praktek lagi di rumah sakit, kemudian spesialis dan seterusnya. Berat sekali untuk mewujudkan cita-cita itu. Tidak bisa tercapai sesuatu kalau tidak terlebih dahulu direncanakan dan dipikirkan. Ini tatanan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Dinamakanlah tadi illatul ghaiyah. Sekarang
Apakah Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu? Nah, kembali sifat kesempurnaannya Allah adalah Allah tidak tergantung pada sesuatu. Kalau Allah ingin menciptakan manusia, ingin menciptakan langit dan bumi, dia rencanakan juga dulu sebelumnya, berarti ada kekurangan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama fuqaha dan jumhur ulama mengatakan Allah tidak seperti itu. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, keinginan Allah adalah ketetapannya, dan ketetapannya adalah kudratnya langsung. Seperti apa ini? Tidak merencanakan seperti itu. Kapan orang mengatakan merencanakan? Tidak bisa. Allah tidak. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah dengan segala tatanannya, itu langsung jadi. Kemudian manusia dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala kesempurnaannya, itu langsung jadi. Beberapa bukti yang menunjukkan hal itu yang bisa kita pahami begini. Menurut para ulama, ketika seorang bayi itu lahir, apa yang dibutuhkan? Makanan. Makanan yang dibutuhkan ini ASI. Ketika bayi ini masih di kandungan, si ibu ini belum memiliki ASI. Dan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan ASI kepadanya, masih biasa. Ketika si bayi ini lahir, ibu ini belum memiliki ASI juga. Tapi ketika mulutnya mulai tertempel kepada badannya ibunya dan mengisap air susu ibunya, itu Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan tanpa ada perencanaan yang seperti yang dihitung oleh manusia, ASI dengan kadar nutrisi yang sangat sedikit. Hanya air saja. Tidak sampai 10% dari ASI itu nutrisinya. Sedikit sekali. Karena kalau sedikit lebih, maka si bayi ini tidak sanggup menerima nutrisi yang besar. Bisa sakit, bahkan bisa wafat. Sedikit. 1-10 hari itu ringan sekali Allah kasih. Yang sebelumnya tidak ada. Kemudian seiring dengan itu 10 hari kemudian dengan otomatis bertambah nutrisinya. Airnya berkurang, kadar gulanya naik. Terus sampai usia 2 tahun, setiap jenjang-jenjang itu adalah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan melalui perencanaan, bukan melalui pikiran, bukan melalui ini. Disitulah terkadang letak kesalahan manusia, kadang-kadang berpikir tentang Tuhan yang dipikir dirinya. Padahal Allahu ala kulli syai'in qadir. Allahu alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha tahu, Allah maha iradat. Dan sudah pernah kita jelaskan, kalau Allah menginginkan itu sudah ditetapkan. Dan ketetapannya itu pasti jadi. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Iradatnya disertai dengan kun fayakun. Ketika kita bahas harus kita pisahkan dulu. Satu-satu kita bahas. Tapi pelaksanaannya sekaligus. Dan tidak ada yang mampu sama sekali mengetahui rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesuatu yang pasti pada kita
yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta tatanan yang ada di dalamnya itu tanpa ada namanya al-illatul ghaiyah, the purpose cause atau tujuan yang dimaksudkan baru dilakukan. Tidak begitu? Ya. Hikmahnya Allah menginginkan. Kita tidak tahu apa sebabnya. Pokoknya Allah menginginkan. Allah menciptakan ini semuanya Allah yang menginginkan. Manusia tinggal hanya menjalaninya. Jadi itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang harus kita fahami setelah kita memahami kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang tak terbatas, kemudian kemampuannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa diukur sesuai dengan ketuhanannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap ciptaannya ada fungsinya. Ini juga bukan disebabkan karena direncanakan. Sudah dengan sendirinya. Air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada fungsinya. Salah satu fungsinya yang sangat mendesak adalah ketika manusia meminumnya hilang rasa dahaganya. Bisakah seseorang hilang rasa dahaganya tanpa minum? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan fungsi ada di sini. Kemudian Allah menjadikan garam itu fungsinya ada. Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan itu fungsinya ada. Dan Allah menjadikan manusia itu fungsinya ada. Wa kullun ya'malu ala syakilati. Semua berlaku berdasarkan atas fungsinya. Allah menginginkan dan menghendaki. Ingat kalau kata menghendaki dan menginginkan itu langsung. Tidak pakai belum terlaksana baru mau. Tidak. Allah menginginkan sudah menetapkan. Ketika Allah menetapkan, Allah menciptakan. Ketika Allah menciptakan, Allah menjalankannya dalam satu waktu. Dalam satu waktu bagi manusia. Tidak ada waktu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali tadi. Bahwa seluruhnya sudah memiliki fungsi. Sudah menjadi iradat dan kehendak Allah bahwa makhluknya di dunia ini dengan fungsinya berbeda-beda, bermacam-macam, dengan sendiri-sendirinya, itu akan berada pada titik ketergantungan satu sama lain. Itu juga bukan di atas perencanaan. Ya, inilah menunjukkan kesempurnaan, kebesarannya, kekuasaannya, ke segalanya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Hujan bisa turun. Allah tetapkan bahwa hujan itu akan turun kalau ada titik embun yang naik. Kemudian embun menjadi awan. Kemudian awan turun menjadi hujan. Kemudian hujan menumbuhkan tetumbuhan. Kemudian tetumbuhan melakukan fungsinya menjadi nutrisi bagi dua makhluk hidup. Yaitu binatang melata dan manusia. Yang melata itu baik itu dua kakinya, empat kakinya atau tidak ada kakinya. Dabbatin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata, termasuk manusia melata, berjalan, bergerak. Ya, kalau ular apanya ngesot dan seterusnya.
kecuali rezekinya pasti ada di sisi Allah. Allah yang mengatur. Allah yang menugaskan. Wa kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Dan semuanya sudah ditahu oleh Allah cara berdoanya, cara beribadahnya, dan cara bertasbihnya. Kalau manusia bertasbih, caranya manusia bertasbih tunduk kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ucapannya tasbih sampai melakukan perbuatan aqimus salata wa atuz zakata sampai menjauhi segala larangan Allah. Dari lahir sampai ini semua gerakannya itu tunduk kepada Allah, itu dalam makna tasbih. Bagaimana dengan alam raya? Alam raya tasbihnya itu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kau matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari. Jangan kamu pernah lalai. Tidak pernah itu lalai. Tidak pernah enggan-enggan. Tidak pernah telat-telat seperti orang yang telat salat subuh. Tidak pernah itu. Nah. Hujan yang diturunkan oleh Allah terukur. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Sungguh kami menurunkan hujan dari langit dengan ukuran. Sesuai tempat ada ukurannya. Fa askannahu fil ardi, kami simpan di dalam bumi, dan ada yang menguap. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Ada kadarnya juga yang menguap, tidak semua menguap. Kalau semua menguat, apa yang mau digali? Apa yang mau diminum? Apa yang bisa menjadi sungai? Apa yang bisa menjadi laut? Hanya dengan ukuran tertentu dia naik, turun lagi, naik, turun lagi. Semua ini adalah cara-caranya bertasbih. Nah, pertanyaan yang besar yang harus punya jawaban, apakah Allah, ini bukan pertanyaan kita, pertanyaan orang yang tidak beriman. Apakah Allah mampu menjadikan seorang manusia itu kenyang tanpa dia makan? Apakah Allah mampu menjadikan manusia itu hilang dahaganya tanpa minum? Apakah Allah mampu menurunkan hujan tanpa uap? Dan apakah Allah mampu, ya? Itu semua pertanyaan manusia seperti itu. Apakah Allah mampu menjadikan sesuatu itu manis tanpa ada gulanya? Kira-kira begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang keimanannya kurang. Jawabannya adalah iya. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun itu semuanya terjadi. Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Allah bisa meniadakan. Bukti yang paling konkret adalah dulu ini tidak ada semuanya. Kemudian tiba-tiba ada. Mana itu hukum sebab akibat yang dianut oleh orang-orang yang kafir? Bahwa ya tidak bisa jadi ayam kalau tidak ada induknya. Nah dulu tidak ada induk ayam. Zaman dulunya manusia. Manusia tidak bisa jadi kalau tidak ada bapaknya dan ibunya. Sebelum Nabi Adam, ada bapaknya Nabi Adam. Sudah dibuktikan, sudah terbukti sebenarnya, sudah terbukti. Cuma kenapa Nabi Adam punya istri dan istrinya melahirkan, istrinya kemudian anak cucunya, sampai seterusnya, sampai kita ini sekarang. Kenapa bentuk seperti itu? Juga atas iradat Allah, sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi, tanpa ada sebab akibat, ya, Allah bisa mengadakan segalanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala bisa mengadakan segalanya dengan sebab akibat. Kan sama. Nah, ini dengan sebab akibat. Nah, sekarang para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan ulama-ulama akidah mengatakan, apa rahasia di balik itu semua? Nah itu.
Yang harus kita tahu. Apa rahasianya ini sehingga kalau saya minum kok hilang rasa dagah saya. Nah, rahasia itu disimpan oleh Allah pada setiap hal. Nah, untuk apa? Untuk apa semua itu? Adalah untuk memberitahu kepada si manusia, malaikat dan jin, bahwa kalau malaikat tidak usah diberitahu. Dia tidak punya pikiran negatif. Manusia dan jin ini ya adalah ada potensi berpikiran baik dan ada berpotensi tidak baik. Ada potensi untuk mau dan ada potensi ya. Nah, wa khalaqnahum najdain. Kami beri kepada si manusia dan jin itu dua pertolongan. Dua pertolongan untuk mewujudkan semua impian baiknya dan dia juga bisa mewujudkan semua impian buruknya. Dia bisa baik dan bisa jahat. Itu semuanya adalah kudrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali tadi. Apa rahasia di balik itu semua? Apa? Menurut para ulama tiada lain adalah memahamkan si manusia ini bahwa ada yang mengatur alam raya ini. Semuanya ini ada yang atur. Ini tidak tercipta dengan sendirinya saya minum bismillahirrahmanirrahim. Hilang dahaga saya kalau tidak ada yang atur. Ada diatur di sini, ada diatur di sini. Semua itu melahirkan ketauhidan kepada Allah. Bahwa ada yang ngatur ki. Hidup mati kita ada yang ngatur. Seluruh yang terjadi ada yang ngatur. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang harus disembah. Ada lagi yang mengatakan, tanya ini ya, bahwa ada ayat di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata lamut ta'lil, lam atau kata peruntukan. Kalau bahasa Arab namanya lamut ta'lil. Kalau bahasa Indonesianya peruntukan. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk garis bawahi menyembah kepada Allah. Ada pikiran orang-orang yang ketauhidannya kurang dalam mengatakan berarti Allah mau disembah. Kalau tidak disembah, kekurangan. Nanti sempurna kalau disembah. Berpikiran seperti itu. Ya. Tidak, jadi manusia ini diciptakan dengan jin untuk menyembah. Berarti Allah memerlukan disembah. Subhanallah. Ya. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Allah tidak membutuhkan itu. Bahasa sehari-harinya Allah baik-baik saja kalau tidak disembah oleh manusia. Si manusianya yang hancur lebur. Ya. Tetapi karena hikmah kasih sayangnya Allah pada si manusia, karena anugerahnya yang besar pada si manusia, maka hai manusia, kenalilah Tuhanmu. Dikasih hati. Dikasih pikiran. Dikasih kemauan antara mau dan tidak. Dikasih semua alatnya. Karena Allah menginginkan manusia itu menyembah kepada Allah dengan kemauannya sendiri. Dengan kesadarannya sendiri. Ya. Kalau malaikat kayak robot.
Kalau alam raya ini tunduk kepada Allah kayak robot. Maka makhluk yang paling, ya dengan tanda petik ya, dengan tanda petik ini, enggan kepada Allah itu manusia. Manusia. Disuruh sambayang, maitinro. Disuruh kerjakan, tidak mau. Kalau alam raya tidak ya. Apalagi yang namanya seekor burung. Terbiasa subuh hari keluar dari sangkarnya. Sebelum malam dia pulang itu. Burung bangau kah, burung apa, pulang itu. Kalau manusia, besoknya baru pulang. Besoknya baru pulang. Bisa dia 3 hari di tempat tujuannya baru. Kalau tidak, ikan kembali, tunduk semua. Makanya ketika manusia itu beribadah kepada Allah dengan baik, patuh kepada dia menyatukan dirinya dengan alam. Yaitu sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau tidak mau, nah itu berartinya enggan. Ya. Memang pantas untuk mendapatkan, si manusia mendapatkan ganjaran apabila dia tidak tunduk. Ya, baik. Itu satu ayat. Kemudian ayat yang lain yang wa anzalna minas sama'i ma'an tahura liyuhyiya bihi baldatan mayyitan wa nusqihi mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Kami turunkan dari langit air yang bersuci, tahur. Air tahur, suci, mensucikan. Luar biasa. Untuk menghidupkan negeri yang tandus. Nah, kalau sepintas lalu, sama dengan ayat tadi, berarti turunnya air itu untuk menghidupkan itu. Pertanyaan. Bisakah Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah itu tanpa turunkan hujan? Ya bisa sekali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh fungsi-fungsi ini yang saling berkaitan satu sama lain. Tiada lain adalah menjadikan manusia itu paham bahwa ada di alam raya. Di alam raya ini ada yang mengatur. Bukan ada di alam raya ini pengatur. Salah itu kata-kata. Berarti ada yang menempati alam raya ini pengatur. Tidak. Di alam raya ini ada yang mengatur. Jangan masukkan Allah di alam raya. Bukan tempat. Itu cocok untuk Allah. Tidak ada tempat. Jadi makanan ada yang ngatur. Minuman ada yang ngatur. Semuanya ada yang ngatur. Kalau manusia ini sudah faham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sang pengatur segala-galanya, maka fahamlah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Fungsinya untuk menyembah adalah itulah aturan yang dibikin oleh Allah yang harus dijalani manusia. Hai manusia, kalau kau tidak menyembah kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun kekuasaannya Allah. Hai manusia, rajin kamu menyembah, baca Quran ini. Bertambah kekuasaannya Allah. Bertambah kebesarannya Allah. Tidak juga. Makanya dalam hadis dikatakan, وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Siapa yang mendapatkan kebajikan amal ibadahnya di hari akhirat, hendaklah memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah, maha besar engkau ya Allah. Telah atur semuanya, saya memiliki hati, saya memiliki jiwa, saya fungsikan hatiku dengan baik. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, sampai di hari akhirat tidak ada amalnya. Sangin dosa tidak bikin. Kemudian malaikat menunggu, mau menghukum dia. Kira-kira siapa yang disalahkan? Ia salahkan dirinya sendiri. Salahkan dirinya sendiri. Fala yalumanna.
Allah sudah atur segalanya. Dan Allah sudah tahu segalanya. Dan segala ketentuan Allah pasti berlaku. Nah, di sini kita sudah faham. Titik yang paling penting yang harus kita fahami saat ini dalam materi ini, yang pertama Allah mengatur segalanya. Dan ketahuilah ada pengatur bagi segala-segala. Dan ini adalah hikmah di balik keterkaitan satu sama lain. Bisa terjadi apa saja tanpa ada keterkaitan ini. Bisa, tetapi Allah menginginkan sebagaimana bisanya Allah menjadikan sesuatu tanpa sebab akibat, Allah juga bisa menjadikan sesuatu itu dengan sebab akibat. Sama, persis sama. Namun, salah satu hikmahnya bahwa Allah menjadikan sesuatu memiliki keterikatan ini adalah agar manusia semakin sadar bahwa ada sang pengatur di alam raya ini. Nah, ada orang pergi ke dokter. Dokter, sakit kak. Ya. Kasih saya obat. Yang pernah kita kasih kak dulu. Kenapa? Karena itu obat itu, kalau itu kita kasihkan bagus. Langsung nggak sembuh. Ada orang dulu kalau tidak disuntik belum pian. Kalau disuntik biar vitaminnya disuntikkan langsung sehat. Ya. Si orang ini harus punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Allah sudah menurunkan pada obat itu aturannya Allah. Dan dia jalankan itu dan bisa saja tidak berlaku kalau Allah menjadikan si obat sakit kepala itu tidak berfungsi. Si obat sakit perut itu bisa Allah hilangkan itu. Cuma orang ini sudah tahu bahwa Allah sudah atur di alam raya ini. Fa iza maritta fa huwa yashfin. Ya, kalau engkau sakit Allah yang menyembuhkan, bukan obat itu. Tetapi Nabi mengatakan tadawu. Ya, ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'un illa sam. Hai manusia, berobatlah sekalian. Sesungguhnya tatanan pengaturan Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap penyakit itu dalam waktu bersamaan diturunkan juga obatnya. Maka berobatlah. Ini mengikuti ketentuan Allah ya. Hanya satu penyakit yang tidak bisa diobati. Apa itu? Mati. Penyakit yang paling parah adalah mati. Orang kalau ada parah sekali penyakitnya, kalau belum mati, belum parah sekali itu. Kalau parah sekali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tena pa balena. Ya, seperti itu. Ini tatanan Allah, Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Kita hanya menjalankan aturan Allah. Dan sebaik-baik hamba adalah mengetahui siapa yang mengatur. Jadi ini tadi yang pergi ke dokter, orang yang bagus keimanannya. Pergi ke dokter, apa sih itu dokter? Kasih ke obat yang kemarin. Tapi dia harus meyakini bahwa bukan obat itu yang menyembuhkan. Tetapi Allah yang menyembuhkan. Cuma dia tahu, setahu-tahunya bahwa Allah sudah turunkan ini yang ku tahu ini. Allah di sini ki, sama dengan saya haus sekali kak. Masa makan nggak kue? Ya, karena saya sudah tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kudratnya dan iradatnya pada ini. Dan bisa saja Allah membuat saya ini hilang haus saya tanpa saya minum. Bagaimana caranya? Pernah coba tidur. Haus sekali pergi tidur. Bangun tanya dirita, haus ki? Tidak itu. Jadi kalau tidak ada air, nah haus sekali pergi tidur. Bangun itu ada ini air sini. Ya. Itu hanya salah satu contoh. Tetapi yang besar itu semuanya bisa terjadi. Tapi karena kita sudah tahu bahwa punna cipur ki ngandreki, ya lapar sekali kayak ini, ya pergi makan. Karena Allah sudah atur itu semua. Tetapi yang membuat kita kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sudah makan berak-berak, muntah-muntah, apa itu? Ya, jadi makanan itu kasih kenyang, tidak kenyang. Tanya kenyang, tidak.
Nah, inilah orang yang bertauhid. Segalanya mengembalikan kepada kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa ini. Ada yang mengatur. Ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Subhanahu wa taala mengatur dari langit bertingkat sampai di bumi. Cukup bagi kita. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahsin wukufana baina yadayka wa la tukhzina yawmal ardi alayka wartina warta'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.